Orang yang emosional itu sedang emosi, sedang marah, sedang nafsu itu cenderung tidak normal. Jadi yang harus kita lakukan kalau misalkan kita berhadapan dengan orang yang marah, kita harus paham bahwa ini orang marah itu sedang tidak dalam posisi normal, baik berpikir, bersikap maupun mengambil tindakannya. Nah, kalau kita terpancing kemarahan yang sama, maka kita menjadi ikut-ikut tidak normal. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabatku sekalian, di dalam hidup ini kita harus sangat terampil mengendalikan pikiran, perasaan kita yang berbuah nanti kita bisa mengendalikan sikap kita. Kita harus siap dengan kenyataan bahwa hidup ini tidak akan selamanya cocok dengan keinginan. Sikap yang kita lakukan pun belum tentu orang akan merespon kebaikan kita sesuai dengan harapan kita. Berikut ini adalah beberapa kiat menghadapi kemarahan kita dan kemarahan orang lain. Kita lihat kalau kita sedang bersikap normal, hati kita sedang normal, maka wajah enak dilihat, perkataan enak didengar, juga tindakan-tindakannya itu menjadi pas dan solusi. Tetapi ketika seseorang sedang emosi, sedang marah, itu menjadi berbeda. Raut mukanya menjadi tidak nyaman, sepertinya tidak menjadi sesuatu yang indah. Tutur kata juga cenderung tidak baik, melukai, menyakiti, dan sangat tidak nyaman untuk didengar. Demikian pula tulisan dan tentu saja sikap. Kenapa demikian? Nah, karena situasinya sedang tidak normal. Orang yang emosional itu sedang emosi, sedang marah, sedang nafsu itu cenderung tidak normal. Jadi yang harus kita lakukan kalau misalkan kita berhadapan dengan orang yang marah, kita harus paham bahwa ini orang marah itu sedang tidak dalam posisi normal, baik berpikir, bersikap maupun mengambil tindakannya. Nah, kalau kita terpancing kemarahan yang sama, maka kita menjadi ikut-ikut tidak normal. Dan bagaimana kita mendapatkan solusi terbaik kalau kita ikut tidak normal? Kata-kata tidak baik, kita ikut kata-kata tidak baik. Kalau dengan tindakan yang tidak bagus, kita ikut bertindak tidak bagus. Bukankah yang kita inginkan adalah solusi, bukan bertengkar? Prinsip bertengkar itu kan sederhana, saya benar, kamu salah, dan yang lain pun mengatakan hal yang sama, saya benar, kamu salah. Jadi menyikapi ada teman yang marah atau keluarga yang marah, orang tua yang marah, pendamping hidup yang marah, jangan sampai kita terpancing menjadi ikut marah. Jangan sampai kita terpancing melakukan hal yang sama. Jangan, karena marah dengan marah itu judulnya masalah bertambah, tidak menyelesaikan, karena sedang tidak normal, disikapi dengan tidak normal. Bagaimana akan mendapatkan hasil yang baik? Harusnya yang kita lakukan adalah membantu supaya cooling down, menjadi tenang, menjadi normal kembali cara berpikirnya. Itu yang harus kita lakukan. Walaupun kita merasa diri benar, tetapi tidak pada saat yang tepat kita beradu argumen. Lebih baik kita berusaha mengajak orang untuk lebih tenang, lebih jernih, lebih kalem.
Jangan terpancing dan merasa wah ini harga diri. Tidak, harga diri itu bukan pada kemarahan, harga diri itu bukan dengan perilaku yang kasar keras. Tidak, harga diri kita justru kalau kita bersikap dewasa, bersikap matang. Tidak ada perlunya kita bertengkar dengan orang tua, apalagi dengan sanak saudara atau dengan pendamping hidup, ya, suami atau istri dengan anak. Untuk apa bertengkar? Bertengkar hanya bisa menyakiti. Jangan. Mungkin kita yang marah, maka yang lain yang sabar, atau misalkan yang lain yang sedang tidak dalam posisi stabil, kita yang menenangkan. Pokoknya jangan pernah bertengkar, karena bertengkar itu tidak sedang mencari kebenaran. Bertengkar itu masing-masing mencari kemenangan dengan pembenaran. Yang kita cari itu bukan kemenangan, bukan pembenaran. Yang kita cari itu adalah solusi yang benar. Nah, solusi yang benar ini ada kalau sama-sama tenang, sama-sama jernih pikirannya, sama-sama terkendali emosinya. Dan ini harus kita lakukan. Kalau ada di antara kita yang sedang emosi, maka yang kita lakukan adalah membantu supaya cooling down. Qalu salama, kita membuat tenang, tidak apa-apa. Kita tidak perlu menunjukkan kehebatan, kepintaran, atau menunjukkan sesuatu yang membuat kelihatannya kita happy. Tidak penting. Yang penting adalah turun emosi, turun kemarahan. Nah, kalau semua sudah terkendali, nanti bisa bicara baik-baik, bisa menyelesaikan masalah. Jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Kata Imam Ali kan begitu. Jangan mengobrol janji ketika sedang senang, dan jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Nah, sahabatku yang baik, ini penting sekali. Kita harus dalam posisi membuat suasana menjadi tenang, suasana menjadi normal, menjadi jernih. Dan dari sanalah nanti kita bisa bertukar pikiran, mencari solusi yang paling adil. Jadi jangan sikapi kemarahan dengan kemarahan, jangan mudah tersinggung, jangan mudah terpancing, jangan mudah terbakar apalagi, dan jangan sampai kita menjadi orang yang sama-sama tidak bisa pikir jernih dan normal. Lihatlah ya, kalau orang bertengkar, dua-duanya bicara, dua-duanya berteriak, lalu siapa yang dengar? Yang dengar adalah tetangga, anak-anak, dan membuat mereka jadi pilu. Lihatlah kalau sedang bertengkar, keras sekali suaranya, tidak peduli dengan siapapun, padahal dekat. Kenapa? Karena emang tidak ingin mendengar, hanya ingin memuntahkan nafsu. Kita tidak boleh begini. Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Seorang yang hayyinin, tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan. Layin, orang yang sopan, santun dalam situasi apapun. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun yang udah sangat zalim, juga menuhankan dirinya, tapi diperintahkannya tetap berbicara lemah lembut. Yang termasuk ibadur rahman, hamba Allah yang maha penyayang, adalah justru yang ketika ada orang yang ya jahil itu bukan bodoh, tetapi sedang tidak bisa menahan dirinya mengatakan sesuatu, kita harus mengatakan sesuatu yang mendamaikan, menyejukkan, menenteramkan. Qalu salama. Dan kita juga jangan merasa hebat dengan bisa membuat suasana jadi lebih baik, ya. Begitulah sahabat-sahabatku sekalian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Selalu tenang dalam segala kondisi. Ingat, target kita menjadi pribadi yang hayyinin, orang yang tenang lahir batinnya dan menenangkan, teduh dan meneduhkan, tidak mudah terpancing, tidak mudah emosi, tidak gerasa gerusu, tidak temperamental. Ini yang tuharramu alaihin nar, yang diharamkan jadi ahli neraka. Kita juga lain, tetap menyikapi keadaan itu dengan sopan santun, bahasa yang sopan, lemah lembut, penuh kasih sayang, dan qorib, hangat, penuh kerendahan hati.
Jangan sok saya penting, saya hebat, saya berjasa, saya adalah nggak penting lah. Tidak penting pengakuan seperti itu. Yang penting kita rendah hati terus dan sahal. Mudahkan urusan itu. Jangan kita buat ribet, jangan kita persulit, jangan kita dramatisir. Memang ini teori mudah, tetapi prakteknya harus dengan perjuangan, dan perjuangan akan lebih mudah kalau menjadi targetlah memiliki halakosa, hayyin, layyin, qarib, sahal. Dan diantaranya adalah ketika menyikapi saudara-saudara kita yang sedang kurang emosi, yang sedang emosi, tenang ya. Tugas kita adalah cooling down, membuat suasana lebih tenang. Mengalah tidak apa-apa, tidak penting kok kita kelihatan hebat, juara, enggak. Penting mengalah, cooling down, jernih, tenang. Kalau sudah tenang, tidak usah berat untuk minta maaf. Kalau kita salah apalagi, tapi kalaupun kita tidak salah, minta maaf tidak ada ruginya. Kalau itu bisa membuat cooling down, ya. Jangan berdebat, walaupun benar jangan berdebat. Kok jangan berdebat? Ya karena berdebat itu cenderung ingin menang, jadi emosional. Nah kita kan memerlukan solusi, bukan menang kalah, tapi mana yang solusi terbaik. Nah, makanya walaupun kita benar, hindari perdebatan. Maksudnya apa? Karena berdebat itu cenderung emosi. Cooling down dulu, baru musyawarah. Nah musyawarah inilah yang kita bisa bertukar pikiran dengan jernih. Pendek kata, tetap dalam keadaan tenang, supaya kemampuan berpikir kita, dan setan itu selalu menipu kita, ya, membisiki kita, dan kendaraannya adalah amarah, nafsu. Jadi kalau kita emosional, cenderung nanti yang kita katakan itu bisikan setan, yang kita tulis, yang kita lakukan juga apa yang dibisiki. Tapi kalau kita tenang, insya Allah tidak mempan, ya. Jangan mengambil keputusan waktu kita marah, baik ya maupun tidak boleh, karena pasti tipu daya setan dan kita akan menyesalinya. Dan la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Surga dunia juga milik orang yang bisa mengendalikan amarah, apalagi di akhirat nanti.